Selamat siang, nama saya Alvin Diagustin dari Guguk, NIM B1001938, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, Angkatan 2019, kelas B, Hukum Pelayanan Publik. Dalam video ini, saya akan coba menjelaskan materi tentang e-governance. Materi ini saya kutip dari Dr. Nanak Indra Kurniawan, SIP MPA, selaku staf pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Materi yang pertama yang saya akan bahas adalah apa itu government dan apa bedanya dengan governance. Dalam government, pemerintah adalah pemain penting dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Pemerintah memiliki birokrasi, anggaran, infrastruktur, kewenangan, dan kerangka aturan. Dalam government, kata kuncinya adalah memerintah. Pemerintah memerintahkan agar anggaran digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Pokok konsep government adalah struktur dan kewenangan penyelesaian masalah publik melalui proses tata kelola. Materi yang kedua yang akan saya bahas adalah siapa yang terlibat dalam governance. Yang terlibat dalam governance adalah setiap aktor yang berkepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah adalah salah satu aktor yang ada di dalamnya. Selanjutnya, materi yang ketiga akan saya bahas adalah bagaimana governance digunakan sebagai konsep yang ideal. Konsep ideal governance ada dua. Yang pertama, effective governance dan good governance. Yang pertama, effective governance, bagaimana tata kelola pemerintahan yang diarahkan untuk menciptakan tujuan kesejahteraan dan pengambilan keputusan yang demokratis. Bisa dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama, menegakkan administrasi, birokrasi yang melayani publik. Yang kedua, menegakkan integritas dari proses yang bebas korupsi. Dan yang ketiga, adanya keterwakilan yang demokratis. Yang kedua, elemen pokok good governance. Yang pertama ada partisipasi, bagaimana memastikan semua elemen masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, transparansi, bagaimana pengambilan keputusan diketahui secara luas, terbuka pada publik. Dan yang ketiga, akuntabilitas, bagaimana keputusan yang diambil, sumber daya yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan secara luas kepada pemegang dan pemangku keuntungan. Dan materi yang keempat yang akan saya bahas adalah bagaimana governance dipraktikkan dalam keseharian kita. Governance membuka ruang yang luas terhadap keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Governance dianggap mendorong tumbuhnya active citizenship. Active citizenship adalah warga negara yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik. Dapat dilakukan dalam beberapa cara, misalnya demonstrasi, menyusun petisi, membuat diskusi publik, menyampaikan aspirasi dan kritik, serta memberikan usulan kebijakan. Governance tidak hanya terkait dengan soal pengambilan keputusan, tetapi terkait dengan menjalankan keputusan. Governance bagaimana kekuasaan dikelola, dan governance bagaimana suara publik disalurkan, dan bagaimana publik menjadi bagian penting di dalam penyelesaian masalah-masalah sosial. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang materi good governance. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.